Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar kembali mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Pada video sebelumnya sudah pernah kita jelaskan penyelesaian SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, menggunakan metode eliminasi, dan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Maka pada kali ini kita coba jelaskan mengenai penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini mempunyai 3 variabel, ya, 3 variabel, kemudian juga ada 3 persamaan linear, ya. Jadi persamaan pertama, langkah-langkah untuk penyelesaian menggunakan metode determinan adalah yang pertama adalah mengubah daripada sistem persamaan linear 3 variabel tersebut ke dalam bentuk metrik, ya, yang terdiri dari 3 persamaan, yaitu persamaan yang pertama yaitu AX BY plus BY plus CZ sama dengan D1, ya. A1 B1 C1 ini persamaan yang pertama adalah AX BY plus CZ sama dengan D. Persamaan yang pertama adalah menggunakan nomor 1. Kemudian persamaan yang kedua AX plus BY plus CZ sama dengan D, sama saja, cuma yang membedakan adalah pada penomoran daripada persamaan tersebut. Demikian juga untuk persamaan yang ketiga, maka menggunakan angka 3, A3, B3, C3, dan D3. Ini untuk membedakan antara persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matrik, ya. Dari ketiga persamaan ini antara A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 ini kita sebut sebagai matrik A, ya. Matrik A. Kemudian matrik X-nya adalah terdiri dari 3 variabel persamaan tersebut, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Ini disebut matrik X. Kemudian D1, D2, dan D3 adalah bentuk matrik B-nya, ya. Maka dari ketiga matrik ini bentuk matriknya menjadi matrik A dikalikan dengan matrik X sama dengan atau akan menghasilkan matrik B, yaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, dan C3 dikalikan dengan variabel atau matrik X-nya, yaitu X-nya Z, itu akan menghasilkan D1, D2, dan D3 atau akan menghasilkan matrik B. Maka ini bentuk matriknya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan determinan pertama, yaitu determinan utama, ya. Determinan utama, determinan X, dan determinan Y, kemudian determinan Z, ya. Yang pertama adalah untuk menentukan determinan utama. Determinan utama ini adalah sama persis dengan matriks A, yaitu A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Nah, ini disebut dengan determinan utama atau dari matriks A, ya. Matriks A disebut juga dengan determinan utama. Nah, nanti untuk mencari determinan utama ini adalah dengan cara mengalihkan secara silang, ya, secara diagonal, ya.
A1 kali B2 kali C3. B1 kali C2. Nah, karena di sini kurang, karena tadi terdiri dari 3 angka, maka kolomnya harus ditambah dengan cara menambahkan kolom pertama dan kolom kedua, yaitu A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Sehingga B1 kali C2 kali A3. Kemudian C1 kali A2 kali B3, ya. Dari tiga perkalian ini dijumlahkan, setelah dijumlahkan kemudian dikurangi, ya, dikurangi dengan perkalian diagonal dari bawah ke atas. Kalau tadi dimulai dari A1, maka di sini dimulai dari A3, ya. Dikurangi dengan A3 kali B2 kali C1 ditambah B3 kali C2 kali A1 ditambah C3 kali A2 dan kali B1. Ini untuk mencari nilai determinan utama, yaitu penjumlahan daripada perkalian secara diagonal ke bawah 3 angka, kemudian dikurangi dengan penjumlahan perkalian dari diagonal bawah ke atas. Ini untuk determinan utama. Kemudian untuk determinan X-nya, ya. Determinan X-nya adalah merubah kolom pertama atau nilai A1, A2 ini diganti dengan D1, D2, dan D3, ya. A1, A2, A3 ini diganti dengan D1, D2, dan D3 untuk mencari determinan X-nya. Sehingga kita dapatkan D1, B1, C1, D2, B2, C2, D3, B2, C3. A-nya hilang semua, diganti dengan nilai D1, D2, dan D3. Untuk perhitungannya sama halnya tadi determinan utama, karena di sini terdiri dari 3 kolom, maka ditambah lagi dengan kolom keempat, kolom kelima, pengulangan dari kolom pertama dan kolom kedua, ya. D1, D2, D3 ditambahkan lagi belakangnya, B1, B2, B3 tambahkan lagi di belakangnya. Kemudian dikalikan dengan D1, B2, C3 ditambah B1 kali C2 kali D3 ditambah C1 dikali D2 dikali B3. Kemudian dikurangi dengan perkalian D3 kali B2 kali C1 ditambah B3 kali C2 kali D1 ditambah C3 kali D2 kali B1. Ini untuk pencarian nilai determinan X-nya. Kemudian untuk determinan Y-nya sama halnya pada determinan sebelumnya, ya. Maka di sini yang kita ubah adalah nilai B-nya. Nilai B-nya kita ubah atau kita ganti dengan D1, D2, D3 untuk di determinan Y-nya. Kalau tadi determinan X-nya yang kita ubah adalah A-nya, maka determinan Y yang kita ubah adalah B1, B2, B3 dengan D1, D2, dan D3, ya. Sehingga A1, D1, C1, A2, D2, C2, A3, D3, C3. Untuk pencarian nilai determinan Y-nya juga kita mengulangi kembali kolom keempat adalah dengan menggunakan kolom pertama, kolom kelimanya dengan kolom kedua, ya. Sehingga A1, A2, A3, D1, D2, dan T3. Karena apa? Supaya bisa dikalikan dengan 3 angka. A1 kali D2
kali C3, D1 kali C2 kali A3 dan C3 kali A2 kali D3. Kemudian dikurangi dengan dari bawah ke atas A1, D2 dan C3 ditambah D3 kali C2 kali A1 ditambah C3 kali A2 kali D1. Ini untuk determinan Y-nya. Kemudian juga untuk determinan Z-nya, determinan yang keempat, sama halnya, cuma yang dirubah adalah nilai C-nya. Nilai C-nya diganti dengan D, ya. Nilai C diganti dengan D, ya. C1, C2 dan C3 diganti dengan D1, D2 dan D3 sehingga nilai C-nya tidak ada. Kemudian untuk kolom keempat ditambah dengan pengulangan dari kolom pertama dan kolom kelima pengulangan dari kolom kedua supaya untuk perkaliannya sama-sama menggunakan 3 angka. A1 kali B2 kali D3 ditambah B1 kali D2 kali A3 ditambah D1 dikali A2 kali B3 dikurangi A1, B2 dan D1 ditambah B3, D2, A1 ditambah D3, A2 dan B1. Ini untuk pencarian nilai determinan Z-nya. Kemudian setelah ketemu determinan utama, determinan X, determinan Y, dan determinan Z, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai X, Y, dan Z dengan rumus sebagai berikut. Ya. Untuk nilai X-nya adalah determinan D, X dibagi dengan determinan, ya. Untuk nilai X adalah determinan X dibagi dengan determinan utama. Untuk nilai Y-nya adalah determinan Y dibagi dengan determinan utama. Untuk nilai Z-nya adalah determinan Z dibagi dengan determinan utama. Demikian penjelasan mengenai penyelesaian daripada sistem bersamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Nanti untuk langkah selanjutnya kita kasih contoh penyelesaian dari SPL TV dengan menggunakan metode determinan tersebut dengan contoh penyelesaian soal. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.